Bahkan di sini menerangkan tentang agamanya Ba'alawi. Itu sebenarnya bukan agama Islam, agama Alawiyah. Agama Alawiyah. Sebenarnya kitab ini sedang membahas ya seorang tokoh Muhyiddin Akut, yakni Ahmad Basaudan, ya, yang mengarang kitab Faidul Asror. Kami juga kitab punya 3 juz kitabnya, bahwa Ahmad Basaudan itu adalah Muhyiddin terbaik dalam sejarah Ba'alawi. Jadi nanti misalkan di Indonesia ini Muhyiddin terbaik siapa? Misalkan Ustadz Abdus Somad, misalkan Ustadz Adi Hidayat, misalkan Ustadz Idrus Romli, misalkan Yai Buya Yahya, Muhyiddin Akut lah. Itu nanti dibuat dalil mereka. Lawang Ustadz-ustadz yang syuhrah wal istifadah kealimannya, ya, sejuta umat massa jamaahnya saja mempercaya, akan dicatat menjadi sebuah kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi langsung saja kita simak dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya yang berbahagia, perkenankanlah kami sowan ke hadapan panjenengan semua untuk belajar bersama, ngaji bersama, thalabul ilmi bersama, dengan niat menggapai ridha Allah Ta'ala. Semoga kita senantiasa dikaruniai oleh Allah yang maha segalanya dengan ilmu yang bermanfaat dan bermaslahat untuk kehidupan kita di dunia sampai bahkan di akhirat kita nantinya. Kita akan bercengkerama biasa, tapi tetap luar biasa materi atau isi kajiannya. Kita akan mengulas dan mengupas keyakinan doktrin yang diterapkan oleh Habaib Ba'alawi beserta para leluhurnya yang telah mengakar kuat masuk dalam memori mereka, yang diterapkan, dijalankan, diaplikasikan dalam kehidupan mereka untuk menguasai jalur spiritual umat Islam, khususnya yang ada di Indonesia. Mohon maaf karena belum sempat istirahat. Langsung menyapa panjenengan semua malam hari ini, jadi suara agak kurang mendukung kami dalam berbicara. Kita akan mengulas, mengupas kitab karya mereka, supaya kita tidak dituduh dengan fitnahan. Oh, tukang fitnah, tukang membawa musibah, ya, tukang ghibah misalkan. Tidak seperti itu. Kita mengungkap misteri yang disembunyikan di dalam kitab-kitab mereka. Tetapi kitab-kitab itu sebenarnya tidak disembunyikan, tapi sudah diedarkan di mana-mana, di seluruh dunia. Malam hari ini kita akan bedah sebenarnya 2 kitab. Kitab Rihlah Al-Aswaq Al-Qawiyah ila Mawatin As-Sada Al-Alawiyah. Kitab ini sudah kami bagikan dengan format Haizin.com di bawah video kita,
yang nanti bisa panjenengan mutolaah secara mandiri di rumah panjenengan semua. Tidak hanya halaman yang kami bahas dan cantumkan pada malam hari ini saja, tetapi halaman-halaman lainnya nanti panjenengan bisa memutolaahnya. Isinya seperti apa? Kitab Rihlah Al-Aswaq artinya adalah perjalanan kerinduan yang sangat berat dan kuat menuju ke tempat, negara, daerah, wilayah yang diduki oleh Sadah, yang ditempati oleh para sayyid yang dari keturunan Ali bin Abi Thalib atau Alwi bin Ubaidillah. Ila mawatini sadatil alawiyah. Arti al-aswaq itu dari syauq, rindu berat, rihlah perjalanan. Yang mengarang kitab Rihlah Rihlatul Aswaqil Qawiyah ila mawatini sadatil alawiyah. Ini adalah non Ba'alawi. Tetapi di taklikot di bawah bisa seperti syarah, tetapi lebih luas lagi daripada syarah. Dikarang taklikotnya oleh seorang ahli sejarah yang katanya alamah, yang sangat agung ya kedudukannya, yakni Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Hamid bin Umar As-Sagaf Alawi, Al-Alawi, ya Ba'alawi, Dalawi. Jadi intinya jika ada kitab-kitab karya eksternal Ba'alawi tetapi ditaklik ya, disarahi ya, dijabarkan, di salin ya oleh Ba'alawi, ya kita harus waspada. Harus kita cari membandingnya melalui tracking kitab-kitab lainnya. Kitab Rihlah Al-Aswaq Al-Qawiyah ini sebenarnya kitab catatan perjalanan seorang syekh yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Salim Bakathir Al-Kindi. Bakathir itu marga non Ba'alawi, seperti Ba'asyir, ya, seperti Bagosir, ya, seperti Ba Mukmin, Ba Suwaidan, ya, Ba Salama, Ba Makhromah, ya, Ba Mukmin tadi sudah, ya, Ba itu dari Hadramaut itu. Tapi ini mukim di daerah Zanzibar. Zanzibar itu daerah semi otonom masuk dalam wilayah negara Tanzania. Negara Tanzania. Tetapi memiliki pemerintahan sendiri, otonomi lah, otonomi khusus. Semi otonomi tapi bisa dikatakan otonomi khusus. Penduduk Zanzibar ini ada 20 ya, Pulau Pemba dan Pulau Zanzibar sendiri. Mayoritas 99% penduduknya beragama Islam. Ya, sebelah timurnya negara Tanzania ya bisa dikatakan subur karena di bawah garis khatulistiwa. Kalau diurut ya hampir urut dengan Indonesia. Penduduknya kalau sekarang antara 2,5 juta di Zanzibar itu. Yang paling besar itu 20, itu Pemba dan Zanzibar sendiri. Dulu sempat berpisah dari Tanzania pada waktu Perang Dunia Kedua itu, tetapi sekarang sudah gabung. Mayoritas bahasa yang dipakai sehari-hari di sana itu Swahili dan bahasa Arab, kadang Inggris. Tetapi bahasa Arabnya itu Arab yang kadang-kadang tidak seperti Arab asli dari Saudi Arabia. Nah, Syekh Abdullah bin Muhammad bin Salim Bakathir Al-Kindi ini mukim di sana. Dan banyak keturunan dari Ba'alawi yang juga mukim di sana, berdakwah di sana. Banyak yang berasal dari Yaman ya, Yaman Utara ya kalau dulu ya. Tidak termasuk Hadramaut, ada sebagian dari Hadrami tapi tidak banyak. Tapi akhirnya selain Somali, ya, Zanzibari, Tanzania dan seterusnya sampai ke Indonesia ini. Ini kitab
yang ditaklik oleh seorang Ba'alawi. Keterangannya berisi tentang perjalanan habaib-habaib Ba'alawi. Biasa para penulis dari kalangan Ba'alawi itu merangkul non-Ba'alawi supaya untuk menguatkan legitimasi posisi mereka di dunia Islam ini. Al-Aswaq Al-Qawiyah ila Mawatin Sada Al-Alawiyah ini ada beberapa halaman, ya, poin yang sesuai dengan tema malam hari ini. Kita buka halaman 149 saja. 149. Karena mu'alif dulu ya perjalanannya ya ke Yaman, memang nenek moyangnya dari Yaman. Dari Hadramaut khususnya. Nanti kita bahas tentang kotoran, tentang kelebihan dari tubuh mereka yang dianggap suci mengikuti ayat suci liyutahhirakum tathira ini. Padahal sebenarnya tidak seperti apa yang mereka tafsiri selama ini. Bahkan tidak hanya dari kalangan Ba'alawi saja, tapi juga dari kalangan Syiah yang ada di Iran sana. Itu juga menggelorakan kesucian fisik, bukan kesucian batin akidah Ahlul Bait dan keturunannya. Bukan, tetapi menafsiri innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira itu dengan lahir dan batin. Itu fisiknya, bahkan kotoran yang keluar dari ragawinya, itu semua ya suci keberadaannya, tidak najis. Tidak najis. Jadi kalau ada Habib yang melelang misalkan ini apa? Tisu ya. 200 juta. Nanti videonya di Raihan Al-Gadri ya. Kami sertakan di link bawah ini ya. Oke. Nanti kita admin yang akan mengurusnya. Dilelang 200 juta, satu tisu itu, satu lembar 10 rupiah itu, nggak ada ya. 200 juta. Kalau hanya untuk mengelap keringatnya, ya nggak mengapa ya. Tapi kalau 200 jutanya ini luar biasa nipunya itu. Nah. Berita number wahid salam, Gavin, Hadramaut kota Nabi Hud, para Bani Dawir Nabi Hud itu nggak di situ, palsu makamnya itu. Ya boleh membangun masyhad atau petilasan ya untuk mengingat nabi atau wali yang ada di seluruh dunia. Seperti yang sudah kami bagikan di postingan satu hari yang lalu itu. Wali Songo D1 di mana? Imam Hambali, gaspol Pak Yai nggih siap nggih. JJ Garok tuh bin kotoran Habib gimana? Kotoran Habib itu tidak najis ya. Dalam kitab Rihlah Al-Aswaq Al-Qawiyah ila Mawatin Sada Al-Alawiyah halaman 149 ya. Jadi nanti jenengan buktikan kalau memang apa yang kami katakan ya tidak sesuai dengan data yang jenengan baca sendiri. Kan gitu. Enak. Tidak hanya data tapi fakta. Mereka juga menggunakan dasar kitab ini ya untuk melelang umbelnya ya. Untuk melelang kotoran yang keluar dari ragawinya. Lah kalau serban 5 juta ya nggak pantas tapi masih bersih lah ya kan ya. Tapi kalau kotoran ya, malah yang lebih ekstrim Syiah di Iran ya, setiap tahun di bulan Asyura ya itu ada acara khusus tempat pembuangan tinja ya sepiteng lah. Itu dikumpulkan, dicampur dengan air lalu dibuat mandi dan ada yang dimakan. Makan berak, makan minum campuran baul atau air kencing imam mereka yang maksum itu. Nah, ini mau ditiru Habib Ba'alawi. Mohon maaf.
Jadi ini jika dipraktekkan di Indonesia ini sungguh kegelapan luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, semua bodoh semua. Jahiliyah akut luar biasa. Karena apa? Semua kan jadi tadi menerapkan ilmunya Syiah, Imamiyah. Ya karena Mbak Alawi itu lebih identik dekat dengan Sufi Syi'i gitu. Nah ini jenengan buka halaman 149. Oke. Baris yang ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13. Nggih, 13, 14 dari bawah. Karena tulisannya kecil-kecil. Ya. Nanti suatu saat akan kami bantu untuk menerjemah ya risalah ini secara berkala melalui postingan-postingan kami supaya mudah dipahami oleh semuanya. Averos, Pak Kiai mau nanya, Pak Alami mengharamkan ahwal menikah klan mereka, adakah itu mengubah lari sendiri? Nggih. Jadi haram zina, gak diterima ibadahnya, tobatnya sebelum bisa mengembalikan keperawanannya. Pak Suwanti dari Gresik selalu nderek nyai jenengan nyai nggih. Pak Suwanti ini jenengan gak punya Gresik, jenengan itu kos ikut dengan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sekaf Sohib Gresik. Yang punya Gresik itu Abu Bakar. Aja jenengan itu cuma ngontrak kos. Nggih, halaman 149 nggih, jenengan buka nanti. Halaman 149, kitab Rihlah Al-Aswaq Al-Qawiyah ila Mawatinis Sadah Al-Alawiyah. Tapi yang taklikotnya karya Ba'alawinya. Kalau yang atas ini karya dari Syekh ya, dari Syekh Abdullah bin Muhammad Salim Bakathir Al-Kindi dari Zanzibar, Tanzania. Kalau yang atasnya adalah barisnya ini. Tapi kalau ini taklikot. Taklikot sebagian juga seperti footnote itu, catatan kaki. Bahkan di sini menerangkan tentang agamanya Ba'alawi. Itu sebenarnya bukan agama Islam, agama Alawiyah. Agama Alawiyah. Kama dzakarahu fi Iqdil Yawaqit. Ya, kemarin sudah pernah kami bagikan Iqdul Yawaqit Al-Jauhariyah ya, sudah kami bagikan. Nanti kita tracking lagi. Syekh Atsani Asyara, yakni guru ya. Sebenarnya ini perjalanan seorang non Ba'alawi yang dibanggakan sebagai muhibbin akut lah, sebagai pecinta Ba'alawi yang sangat-sangat ekstrim, sampai-sampai berlebihan dalam segala hal. Ini nanti tak kolaborasi dengan kitab Anwarul Wilayah karya Syiah untuk berbagi kitab Anwarul Wilayah sama kitab Biharul Anwar karya Syiah nanti menyusul pada tema khusus supaya tidak lari dari fokus itu. Jadi ini harus diantisipasi. Jika tidak, maka kiai-kiai kita turut menanggung dosa seluruh anak negeri. Karena turut serta membodohi umat ini. Padahal ulama warasatul anbiya itu misi dan visinya seperti para nabi yang memerdekakan, membebaskan cengkeraman umat dari kebodohan-kebodohan. Kok malah dibiarkan supaya bodoh, ya berarti bukan ulama. Bukan ulama warasatul anbiya, tapi ulama warasatul juhala. Waris para kaum jahiliyah. Jadi ini penting sekali bagi para pejuang di negeri ini supaya dimiliki kitab ini. Nanti jika sulit mendownload via heizin.com ya hubungi kami. Akan kami beri secara cuma-cuma karena kita turut serta mencerdaskan anak bangsa. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kitab ini sedang membahas ya seorang tokoh muhibbin akut, yakni Ahmad Basaudan ya, yang mengarang kitab
Faidul Asror, kami juga kitab punya 3 juz kitabnya, bahwa Ahmad Basaudan itu adalah muhibin terbaik dalam sejarah Ba'alawi. Jadi nanti misalkan di Indonesia ini muhibin terbaik siapa? Misalkan Ustadz Abdus Somad, misalkan Ustadz Adi Hidayat, misalkan Ustadz Idrus Romli, misalkan Yai Buya Yahya, muhibin akut lah. Itu nanti dibuat dalil mereka, lawang Ustadz-ustadz yang syuhrah wal istifadah kealimannya, ya, sejuta umat massa jamaahnya saja mempercaya, akan dicatat menjadi sebuah kitab. Sama dengan kitab ini. Itu. Jadi harus diteladani. Diteladani termasuk ini. Ya. Ahmad Basaudan. Ilmunya alawiyah, agamanya juga alawiyah, thorikohnya pun alawiyah. Ya, di halaman 149 ini. Baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mulai 12. Kama dzakarahu fi iqdil yawaqid Asy-Syaikh Ats-Tsani Asy'ari, ini gurunya yang ke-12, mimma syekh dari gurunya Ahmad. Al-Mumtazina, yang luar biasa, ya, yang lolos seleksi gudang ilmunya. Summa inda taqdimi suwarin min hayati al-ilmiyah wa hayatihi ad-diniyah wa hayatihi as-sufiyah minal kifayah anna ulumahu alawiyah. Ilmu-ilmu mereka, guru-gurunya Syekh Ahmad ini ya dari kalangan Ba'alawi, yakni ilmunya adalah alawiyah, berasal dari jalur ya Alawi. Mungkin Alwi bin Ubaidillah juga bisa, Ali bin Abi Thalib juga bisa. Wadiniyatahu ya anna ulumahu alawiyah, wadiniyatahu alawiyah, ya alawiyah sama. Jadi agamanya itu alawiyah. Jadi sekte alawit seperti di Suriah. Jadi bisa dikatakan Syiah ya enggak, sunnah ya gitu. Mereka ngakunya sunnah itu, bukan ahlu sunnah wal jamaah versi kebanyakan Islam di seluruh dunia ini. Wa tariqatuhu, tariqahnya juga alawiyah, ilmunya ya alawiyah, ini dari guru-gurunya Ahmad Basaudan. Terus agamanya juga alawiyah. Terus sumber pengambilan ilmunya juga dari alawiyah. Wa annahu ahadul ubadalah, yakni beliau adalah seorang dari wali abdal ya, yang menjaga, yang mereksa bumi, ya, mangku bumi, langit fi zamanihim, di zaman para ulama-ulamanya tersebut di atas tadi. Banyak ulama rata-rata yang tersebut di sini itu 99,9% dari Ba'alawi. Fi zamanihim biriasat al-ilmiyat was sufiyat wad diniyat wal istimaiyat. Kama kana bil kharibah maqsadul qasidin wa muzaruz zairin wa maftal mustaftin wa mafqahal mutafaqqihin wa musawwafal mutasawwifin ma'al ilmi bi anna min sifati al-ighraq. Di antara saking cintanya Ahmad Basaudan, muhibbin ya, utama dan paling hebat ya, ighraq itu secara totalitas, asyadid fi mahabbati ahlil bait an-nabawi, dalam mencintai keluarga Nabi. Ini doktrin. Jadi misalkan yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Ba'alawi, Habib-Habib, terus dia tidak joget, dia joget, tidak minum minuman keras, ya tidak diskotik, ya gelem. Karena berdasarkan mahabbah ini. Istighraq asyadid, istighraq asyadidah, ya. Jadi bisa ighraq asyadid atau al-istighraq iya asyadidiyah juga bisa. Fi mahabbati ahlil bait an-nabawi al-alawi, ya Bani Alawi rata-rata begitu. Jadi al-alawi itu tidak hanya dompleng ke Ali bin Abi Thalib, tapi Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Abah. Wal ijlal likibarihi masyigorim, jadi menghormati, mengagungkan orang-orang sepuhnya ahlul bait Nabi, padahal ahlul bait palsu tapi ngakunya asli. Wasigorihim, dan anak-anak kecilnya, dzukurihim, ialah para lelakinya, wa inathim, dan wanita-wanita. Ilal qaul, sampai pada bahasan bitoharoti fudolatihim. Nah, bitoharoti fudolatihim ini wifakon li madhabi Ibnul Arabi, cocok dengan madhabnya Ibnul Arabi. Nanti kami akan men-tracking lagi, misalkan Futuhat Al-Makkiyah karya Ibnul Arabi, apakah benar yang disebutkan di sini? Nanti akan kita cek lagi, karena mereka terbiasa begini, gitu loh. Klaim-klaim sepihak seperti ini. Jadi kita harus mewaspadai.
Nah, sampai tidak hanya mencintai jenggereng atau fisik, ya, tapi juga meyakini secara penuh totalitas bahwa fodolatihim, fodolat itu bisa ya termasuk kotoran. Jadi nanti panjenengan cari di kamus Al-Munawir, misalkan kamus Munjid, misalkan kamus kalau Google nggak cukup, AI nggak cukup. Fodolat itu sesuatu yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh ini. Ya, kalau tihim, hum, ya mereka jamak ya berarti habaib itu. Tapi habaib mengakunya ahlul bait yang suci. Berarti kotoran ahlul bait itu ya suci, ya seperti Syiah, suci. Bumi polos, Gavin males, bib, bumi. Ustadz MTI, ahlul bait itu Sayyidina Ali, Fatimah, Husain, nggih aslinya, nggih ahlul kisah, tapi juga bisa istri-istri Nabi Pak Ustadz MTI. MTI itu apa ya? MTI ini, HTI kan jelas MTI. Mang Ucup gembur terus kabeh palsu sampai ngajir. Nggih. Senjata paling manjur, paling sekti ya berasal dari kalangan mereka. Senjata makan tuan namanya ini. Kitab mereka sendiri, bukan kitab saya, bukan karya Kiai Haji Maduduman, bukan karya Kiai Haji Abbas Bilyasi, ya, Romo Yai Joko Syahmat, Romo Yai Raden Syarif Rahmat dan lain, bukan, ini karya mereka sendiri. Kita kaji. Fudolatihim, fudolat itu artinya ya bisa kotoran, keringat, bisa lendir, bisa ya air kencing, bisa berak, bisa semua, darah nanah juga bisa, semua suci semua. Bitoharot bitoharoti fudolatihim. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari bawah, ya, harus meyakini bahwa ahlul bait itu selain suci, ya, semuanya lah lahir batinnya, tapi juga suci apa yang keluar kelebihan dari ragawinya, umbel. Oleh sebab itu misalkan air keringat, ya, yang nempel di tisu dilelang 200 juta, ya ada dalilnya memang. Nanti akan kami bukakan di kitab Anwarul Wilayah, ya, yang lebih ekstrim dari Syiah. Jadi ini berbahaya. Nanti jenengan cek sendiri, jenengan cari di searching pencarian YouTube bahwa Syiah memakan kotoran imam mereka yang maksum, ya. Rata-rata dari Iran. Iran itu dendam dengan Sayyidina Umar gara-gara kerajaan Persia ditundukkan oleh beliaunya. Yang asli penduduk Persia itu adalah penganut Majusi. Lalu mencampur adukkan antara ajaran Islam yang murni dengan ajaran Majusi, penyembah api. Ya. Lalu sampai sekarang ini, ya, orang-orang Iran itu kalau lewat makam Kanjeng Nabi itu benci luar biasa dengan 2 tauhid, yakni sahabat Abu Bakar dan Umar itu bencinya luar biasa. Bahkan ada di karangan mereka itu yang setiap ada acara ritual khusus itu melaknat Sayyidina Umar, ya, itu tauhid, ya. Melaknat Sayyidatina Aisyah itu finnar dan lain sebagainya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nah, jadi meyakini bitoharoti fudolatihim, fudolat, ya kotoran, dan benar dipraktekkan oleh orang-orang Syiah di Iran. Mandi, mencium, makan ya dimakan, campuran air kencingnya imam mereka kan maksum sih. Jadi mereka Syiah Imamiyah meyakini sepenuhnya bahwa 12 imam itu maksum seperti Nabi. Dan bahkan dalam persyaratan Syiah, anak yang baru dilahirkan pertama kali itu bukan ma'rifatullah, iman mengenal Allah, itu enggak, tapi ma'rifatul imam. Jadi kalau dalam kitab-kitab tauhid kita itu kan wayajibu ala kulli sobiyin, ya, ayyu alima, ya, ilah ay yajibu ala walidahi ayyu alimahu bita'rifil ilah, ma'rifatul ilah.
bukan ma'rifatul imam. Tapi kalau Syiah itu ma'rifatul imam. Sama dengan LDII, lahir cengar itu yang dikenal siapa imammu? Ya imam turun-temurun sampai sekarang ini. Mas Abdul Aziz Sultan Aulia. Itu imamnya, imam mahdinya, penolongnya, pelindungnya. Itu. Nah, kalau di Iran ya sekarang imam spiritual Ali Khomeini. Ya. Jadi maksum. Kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang maksum itu Nabi dan Rasul. Wali nggak maksum, apalagi sekelas wali wilayah penguasa itu. Ma'rifatul imam. Jadi Syiah imamiyah. Mulai dari Imam Ali, 12 imam ya. Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kadzim, saudaranya Ali Huraidi, Musa Al-Kadzim, Ali Ridho, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, dan Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadir yang ke-12 ini. Padahal secara ilmiah, akidah Syiah itu tidak bisa diterima oleh akal sehat kita. Karena selama 1187 tahun, imam yang ke-12 ini belum muncul-muncul keluar dari sirdap persembunyiannya. Gua bawah tanah, tempat ia bersembunyi. Namanya adalah Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadir yang biasa ditambahi doa Ajjalallahu farjahu itu. Nggak terbukti, jadi akidah Syiah itu ngapusi. Nggak ilmiah, nggak masuk akal. Sama dengan kita meniru akidah Nasrani dan akidah Syi'i. Apa yang kita tiru? Menunggu Nabi Isa turun dari langit. Ya hampir sama. Menunggu sesuatu yang tidak pasti. Padahal sudah ada kepastian hukumnya di dalam catatan kita di ya firman Allah Ta'ala dan sabda Nabi kita. Ini yang akhirnya bitoha roti fudolatihim ini wifakon lima jabi Ibnul Arabi mencantumkan pendapat dari mazhab yang mengikuti Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi, pengarang kitab Futuhat Al-Makkiyah itu. Kasyi'iyina seperti kaum Syiah, min syiatihim dari golongan Syiah itu kan golongan pendukung. Ya, padahal sebenarnya Syiah itu ya tidak sepenuhnya mendukung Sayyidina Ali, hanya kamuflase saja. Sayyidina Ali itu menjadi kambing hitam saja. Kenapa makam Sayyidina Ali itu tidak ditemukan pasti? Bukan di Najaf itu, bukan. Disembunyikan. Karena apa? Sayyidina Ali sudah berpesan. Akhirnya dibuatlah makam-makam palsu. Ada yang mengaku ini di Ma'la, ada yang di Madinah, ada yang di Najaf, ya, ada yang di tempat terbuka lainnya. Karena apa? Sayyidina Ali tahu bahwa pecinta membabi buta terhadap beliaunya itu luar biasa banyaknya. Syiah, pendukung politik Sayyidina Ali. Nanti akan mengagungkan secara berlebihan ke makamnya. Atau kalau para pembencinya, lawan-lawan politiknya juga akan menghinakannya jika diketahui ini makamnya. Sama dengan ketika Saddam Hussein tewas lalu di proses pengadilan dihukum gantung pada bulan Dzulhijjah itu ya, akhirnya dimakamkan di Tikrit ya. Ngerti makamnya Saddam Hussein di Tikrit ya, Provinsi Salahuddin, Irak ya, maka lawan-lawan politiknya akan mencemoohnya. Lah, Sayyidina Ali tidak ingin seperti itu. Tetapi diyakini surah wal istifadhah bahwa makamnya Sayyidina Ali itu di Najaf al-Ashraf itu. Nah ini Syi'i atau Syiah. Imamiyah itu 12 imam. Lah, kalau Syiah Mu'tazilah ya nggak masalah. Seperti Zaidiyah. Zaidiyah berarti suku Houthi min Duryati Al-Husaini bin Ali, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, min Duryati Rasuli. Ya nggak mengapa. Syiah Mu'tazilah itu ya sama mazhabnya Ja'far As-Shadiq. Kalau kita membuka kitab Biharul Anwar ya, Al-Jami'ah li Durari Akhbaril A'immatil Adhar ya, ini hampir sama seperti kitab Al-Kafi atau Usulul Kafinya Al-Kulaini. Usulul Kafi Al-Kulaini itu sama dengan kita itu Sahih Bukhari. Terus ditambah dengan Biharul Anwar ini ya Muslim gitu. Ditambah dengan Al-Ghaibah ya. Yang pernah kita bagikan.
bersama kita bahas waktu kita men-tracking keberadaan Imam Ahmad Al-Abbah di Suria, di Madinah itu. Jadi Biharul Anwar, ini hadisnya ya lucu-lucu gitu. Nggak sama seperti hadis Imam Bukhari, rata-rata ini dari Ahlul Bait Nabi gitu, dari Duriyah Rasulullah sendiri. Macam-macam, nanti redaksinya pun bil makna. Kadang-kadang mencantumkan hadis yang maknanya sama, tapi redaksi kalimatnya berbeda. Di Biharul Anwar nanti akan kami bagian, cuma 236 halaman saja. Selain itu, ada kitab lagi Anwarul Wilayah. Ini pengarangnya Al-Allamah Ayatullah Mula bin Zainal Abidin Al-Kalibani Al-Kalibani Syiah. Ya kita harus punya, ya kitab Weda, Tripitaka, ya Bhagavad Gita, Talmud, kita ya harus punya itu loh. Supaya luas wawasan kita. Jangan hanya kitab kuning saja. Lah kalau ulama-ulama tradisional pesantren salafiyah kita dikasih kitab rihlah seperti ini, wah, dicetak dengan kertas kuning. Wah, ini kan ya kitab kuning. Ini kitab sufi kelas tinggi, kita harus mempercayai, meyakini. Ya gitu, ya kitab. Yang dipegang kan kitab ini. Nah, dianggap seperti berioni tinggi lah, dengan sugesti yang pasti ya. Ini padahal bahasa Arab, padahal ya namanya tulisan Arab ya, kitab itu kan ya tulisan, artinya kata bayak tubuh ya, kitaban itu tulisan. Nah, kalau menurut kita ya buku itu aja. Gitu. Cuma tulisannya Arab itu aja. Gitu. Jadi nanti kalau kita misalkan tracking, pembanding ya antara Rihlah Al-Aswaq Al-Qawiyah dengan Anwarul Wilayah ini pas. Bitoharati Fudulatihim itu pas dengan Anwarul Wilayah kitab Syiah halaman 440 kalau nggak salah. Oke, 440. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa sesatnya, bahaya. Bahaya. Ini gara-gara perpecahan umat Islam ya, yang akhirnya terpecah belah. Ana Syiah, ana Sunnah, ana Murji'ah, ana Khawarij, ana Jabariyah, macam-macam. Yang akhirnya ya mereka mendirikan mazhab-mazhab sendiri. 440. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya semua mengacu pada liyutahhirukum tathira itu. Suci. Jadi maksum. Nah ini mau diterapkan di negeri ini. Karena sudah ada yang mengakui bahwa Habaib Ba'alawi itu adalah cucu Nabi. Kalau cucu Nabi, Ahlul Bait Nabi, ya, maka semua masuk dalam kategori ayat suci liyutahhirukum tathira ini. Ahlul Baiti sebabnya. 440. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas biar fokus. Alexander Javasking, di pesantren tidak perlu mempelajari kitab-kitab aneh, cukup bikin petakan saja. Oke, siap Pak Alexander. Pak Alexander itu kalau bahasa Jawanya Sukandar. Bahasa Arabnya Al-Iskandar. Ini saya bacakan untuk membanding, sebab nanti dikira apa yang ada di dalam Rihlah Al-Qawiyah ini tidak sesuai dengan Syiah. Padahal ya pas, sesuai dengan apa yang tertulis dalam Anwarul Wilayah. Imamiyah Itsna Asriyah, pertama kali imam dulu. Imam itu tidak sah sebelum memiliki wilayah, kekuasaan. Kalau hanya nama saja ya nggak cukup. Ya, berkuasa menguasai apa? Ya kalau memang untuk pertama kali ya menguasai spiritual penduduk negeri yang ditempatinya. Kalau semua sudah berkiblat ke mereka, gampang untuk membelokkannya.
Nah, ini yang tidak disadari, diwaspadai oleh ulama-ulama kita. Berbahaya. Halaman 440 itu mulai dari min ghairi farqin bainal bauli wal ghaiti. Jadi kesucian lahir batinnya Ahlul Bait, imam-imam mereka dan keturunannya, itu lahir dan batinnya. Min ghairi farqin bainal bauli wal ghaiti, tidak ada bedanya antara sucinya air kencing dan berak mereka. Wal mani dan mani mereka, wa ghuriyah dan lainnya, ya umbel, ya keringat, ya jigong dan lain sebagainya lah. Terus sebab itu misalkan ngelelang bekas siwaknya, oh ini siwak ini lebih mulia daripada kursi kepresidenan, kan ada ya gitu ya. Ya. Nanti suatu saat ya misalkan ini bekas taidoni gitu ya. Cuh, minum. Kamu pasti akan menjadi ahli tafsir nanti. Misalkan ya kan. Ini minuman keras, ini arak. Saya minum, saya doakan saya sebagai cucu Nabi, barokahnya karomah saya luar biasa. Kamu akan menjadi ahli hadis, minum. Kadang-kadang itu ada aneh-aneh alasan jadab itu. Ada orang yang mulutnya dibuka, dihidoni. Wah, kamu supaya fasih bahasa Arab misalkan. Ngono iki percaya, ya semua kan sugesti ya, sugesti. Sugesti. Tapi kadang-kadang ya namanya umat Islam kita ini kan ya bertingkat-tingkat pemahamannya. Kadang kalau pas saya ngisi pengajian di lapangan gitu ya ada yang Pak Yai tolong kadung diserahkan gini, enggak tak dungani ya gak enak ya bismillah Pak. Maksudnya pun apa bismillah ndonga bareng. Tapi karena kesusu ya gitu aja kadang-kadang. Nanti kalau nggak dilayani sombong saya ini nanti. Ya serba salah memang. Ya. Ada memang barokah itu ada, tapi jangan berlebihan. Bakul kriuk KRT Ihya ngelencernya sudah jauh sekali. Bhagavad Gita juga dikuasai, enggak sama Bang. Kita ini belajar bersama kok. Saya kan sering menyampaikan kepada semua bahwa pentingnya kita ini untuk nasrul ilmi atau intisarul ilmi, berbagi informasi, belajar bersama. Kalau ada orang yang sudah pandai dalam membaca kitab gundul secara nahwu sorobnya, ya, tapi belum bisa move on dari muhibinnya, yo luar biasa sesatnya malah. Lebih baik orang yang nggak bisa baca tapi percaya dengan terjemah yang kami edarkan ke panjenengan semua. Ini sudah kami siapkan tim-tim kita. Nggih. Habaib wak alnyung sepi, makanya Imam Boncai. Nggih. Ini ke kitab An-Wilayat. Jadi tidak ada bedanya bainal bauli wal ghaiti wal mani wa ghairiha. Kadza adhaballahu anhumur rijsa. Berdasarkan ayat ini, innama yuridullahu liudhiba ankumur rijsa. Entek maknane iku yos bersih semua dari kotoran-kotoran, suci, bersih, maksum itu. Wa tahharahum tathira. Wa ismuhum minasu. Jadi wa ismuhum ya berarti maksum. Jadi imam Ahlul Bait dan keturunannya itu maksum minasui dari keburukan, wal khotoi dan kesalahan, wanisyani dan kealpaan. Ini namanya gulu. Ya, ini yang diceritakan ya oleh habaib-habib yang ada di Indonesia, sehingga kiai-kiai kita termakan. Termakan oleh propaganda. Diceritani alasan karomah padahal khurafah. Bukan karomah itu. Karomah itu begini standar untuk masa kini ya. Ketika ada tatanan yang melenceng secara sunatullah, ya, secara hukum alam, terus tidak ada yang bangkit untuk meluruskan, ulama-ulamanya diam, mikirkan jabatan, keduniawian, maka akan diangkat dengan panggilan jiwa, kesadarannya, seseorang yang akan meluruskan, menata tatanan yang ada. Itu namanya waliullah. Itu. Siapa mereka? Ya bisa panjenengan semua. Waliullah itu sebenarnya gampang kok. Nggak perlu harus tinggi sampai makom 1 juta makan. Nggak perlu. Waliullah pokoknya humul muttaqun itu. Orang yang bertakwa itu waliullah. Menghindarkan dirinya dari perbuatan dosa dan melakukan ketakwaan terhadap Tuhannya secara
maksimal semampunya, itu namanya waliullah. Gampang. Nanti jenengan semua juga terpanggil secara ainiyah, ain fardu ain. Lah, termasuk di antara keterangan dalam Anwarul Wilayah kitabnya Syiah ini, kembali ke kitab Rihlah. Ya. Itu ada bahasan tentang ucapannya Syekh Abdul Wahab Asy'arani yang mengatakan bahwa makom orang yang bisa bertemu dengan Nabi kita secara yakozotan, jaga atau sadar ya, itu berarti dia sudah menduduki 1 juta makam kewalian. Sama seperti dalam kitab Syarhul Ainiyah ya, bahwa Imam Ali Kholik Kisam ketika membaca tahiyat dalam sholat, sholawatnya Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, dijawab oleh Rasulullah sampai mendengar ya, suara Rasulullah itu berarti sudah mencapai makam 247.999 makoman min makomatil aulia. Ya, itu Syarhul Ainiyah ya. Kalau di dalam kitab Rihlah Al-Aswaq ini, jenengan buka halaman 153. Nggih, coba 153. Rihlatul Aswaq Al-Qawiyah ila Mawatinis Sadatil Alawiyah. Halaman 153. Wa ala qauli baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dari atas. Nah, sebelumnya ini diterangkan panjang lebar sampai bisa menghatamkan Al-Quran itu di kuburan sebanyak 18.000 khataman. Macam nanti kita sinkronkan dengan kitab-kitab karya Ba'alawi lainnya. Kita fokus, ini ada wa ala qauli Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Dan memegang teguh dan menurut dawuh dari Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ini seorang sufi dari Mesir. Beliau Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini mendirikan Thariqah Sya'rawiyah. Jadi kadang-kadang kalau ada Syekh Abdul Wahab Asy'arawi itu ya nggak apa-apa. Tapi asalnya Asy'arani, Thariqahnya namanya Sya'rawiyah. Akhirnya disebut Syekh Abdul Wahab Asy'arawi, bisa. Syekh Abdul Wahab Asy'arani, bisa. Syekh Abdul Qadir Al-Kailani, bisa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bisa. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bisa. Sama dengan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, bisa. Al-Jawi yang sama-sama Jawa. Syekh Abdus Somad Al-Palimbani Al-Jawi, bisa. Syekh Arsyad Al-Banjari Al-Jawi, bisa. Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Jawi, bisa. Sama dengan ini. Syekh Abdullah Asy'arani wa ghairihi wa ala qaulis Syekh Abdul Wahhab Asy'arani wa ghairihi minas sufiyati, dari kalangan penganut paham tasawuf. Begini ucapannya. Innal insana, sak temene menungso iku layatasanna, ora sampai munggah lahu marang insan apa al istima'u kumpul bin nabi kelawan kanjeng nabi al karimi kang mulya alaihi salatu alaihi ku tetep ing atase kanjeng nabi as-salatu tawi kawelasan wassalamu lan keselamatan, kumpul dengan Nabi fil yaqadzati pada waktu jaga sadar seperti saya, seperti jenengan pas ngaji seperti malam hari ini. Sadar, gak tidur, gak mimpi. Fil yaqadzati hatta yastahza, sehingga melewati alfa alfi makomin, 1.000.000 makom. Alfa alfi makomin, tapi sebenarnya kalau 1.000.000, jutaan, bahasa Arabnya itu milyunan. Asyarati milyunan. Milyun itu jutaan. 10 juta asyarati milyun. Jadi, tapi kalau alfa alfin itu namanya 1.000.000. Jadi ada tingkatan 1.000.000 makom. Jadi adik saya Jam'an Nur Khotib itu berarti sudah naik pada derajat 1.000.000 makom para wali.
Ngapusi. Ngapusi. Apalagi Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik, wah, menyatu dengan Kanjeng Nabi kok. Habib Soleh Tanggul yang ngono, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu berdasarkan bisikan dari Kanjeng Nabi. Lah apa bedanya dengan Syekh Sultanah bin Ali Az-Zubaidi? Sufi itu kadang-kadang nggak sunni, gitu. Lebih condong ke Syi'i. Kalau Sufi mandiri, ya tanpa campangan dari ya misalkan Majusi, misalkan Hindi, ya nggak mengapa. Tapi kadang-kadang campuran ini, loh, campuran. Jadi bisa dikatakan kalau kita melihat imamah, ya kopiah, Habaib itu ya identik dengan India, dengan India. Di Arab Saudi itu nggak ada seperti Habib-Habib itu pakaiannya, nggak ada. Burqah al-Musiqah itu jubah imamah burqah. Jadi menurut Syekh Abdullah Asy-Sya'rani, seorang sufi dari Mesir yang terkenal, mengarang kitab Tambihul Mughtarin. Nanti akan kami cek apakah benar sesuai yang dikatakan dalam kitab Rihlah ini. Ya, kalau tidak berarti ngapusi. Tambihul Mughtarin, karya dari Syekh Abdullah Asy-Sya'rani. Syekh Abdullah Asy-Sya'rani itu hampir sama seperti Syekh Ahmad Ar-Rifai. Apakah benar ya? Karena diklaim-klaim sepihak. Termasuk Imam Ahmad Ar-Rifai, tangannya Kanjeng Nabi keluar menyalami beliaunya itu apakah asli ya? Itu mungkin buatan sufi-sufi itu loh. Bahwa kadang-kadang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu difitnah oleh sufi-sufi itu kadang-kadang. Kan itu kita harus waspada. Jadi jangan wah ini kitab terus dipercaya 100%. Ya, kalau Al-Qur'an oke, kalau hadis Nabi yang sahih berdasarkan mustalah hadis yang dimiliki ya nggak mengapa untuk dipegang teguh sebagai pegangan yang soreh dan sahih gitu. Ya. Jadi kalau kita bisa ketemu dengan Kanjeng Nabi dalam kondisi yaqozoh jaga seperti ini, ya sadar, berarti kita sudah meningkat 1 juta makom dari makamnya para wali. Gus Aziz Jazuli, siap Bib Mr. Gareng. Nggih, matur suwun Tuan Guru Gus Aziz Jazuli, nggih, terima kasih. Beliau seorang yang rendah hati, sufi dari kalangan Syiah banyak yai. Bahkan mereka punya banyak karya dalam tasawuf. Nggih. Pokoknya gathuk-mathuk menurut saya Gus Aziz Jazuli. Gathuk-mathuk itu sebenarnya kalau kita teliti itu nggak masuk akal. Lah, sekelas Imam At-Tusi ya misalkan, pengarang kitab Al-Ghaibah itu kan ya. Itu kan termasuk level setelah Al-Kulaini ya, dalam Usulul Kafi, dalam Syiah Imami ya. Menafsiri ayat inna iddatas syuhuri innallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum itu ditafsiri 12 imam di dalam kitab Al-Ghaibah itu. Kan ini nggak masuk akal. Wah itu 12 bulan kok dalam 1 tahun kok ditafsiri 12 imam menurut mereka. Nah, kadang-kadang tafsir Syiah itu ya aneh-aneh. Ya sama dengan ketika liutohirokum tathiro itu katanya liudhiba angkumur rijsa, sudah dihapus kotoran-kotoran dari alul bait dan keturunannya suci, berarti bauli, goiti, mani, ya, umbeli dan seterusnya itu semuanya ya suci semua. Jadi doktrin ini sangat berani ya menentang ilahi. Padahal di dalam kitab-kitab fikih Sunni itu najis, darah itu ya najis, nanah itu ya najis, apalagi bauli atau air kencing. Ya sama seperti orang India lah nanti. Lawang kotoran sapi aja dibuat jimat ya. Kadang-kadang sebagian orang India itu air kencingnya sapi itu dibuat keramas kok. Ya, kembali ke zaman jahiliyah. Oleh sebab itu kita harus waspada, berhati-hati dalam membaca, menerima informasi dari kitab-kitab mereka. Nggih, Pak Adi Prayitno. Satu, Kiai Nur Ihya lebih mulia daripada seluruh Habib Alawi baik yang hidup maupun yang sudah duduk. Ihya itu bodoh. Nah, Kiai Nur Ihya itu bukan keturunan wali. Kiai Nur Ihya itu PKI. Malah senang saya. Karena apa? Kembali kepada penuduhnya. Berarti itulah gambaran daripada jiwa-jiwa kotornya. Tapi kalau saya dituduh, wah itu lebih hebat, itu malah saya itu susah. Nggak bisa seperti itu.
Jadi saya iso ngerayangi kemampuannya awake nggak bisa sebegitu nggih, tapi doakan saja akan berjuang seperti itu nggih, tapi sulit sulit Bang. Saya ini banyak dosa. Jangan cari-cari kesalahan saya ini banyak salahnya. Saya banyak dosanya. Jangan cari-cari dosa. Dosa itu terlalu banyak. Kebodohan saya juga terlalu numpuk. Cuma saya ini ingin belajar, ingin menjadi baik itu aja. Jadi rojaan, toyiban, mengharap kebaikan, nggih, dunian wa ukhra itu, gitu, nggih. Jadi nanti halaman 153 nggih, untuk dalilnya bahwa orang yang bisa ketemu dengan Kanjeng Nabi secara terjaga itu harus melewati ya derajat makom 1 juta makom wali. Pertamanya awaluha al iman al kamil. Pertama kali dari makom tersebut ya, yakni memiliki iman yang sempurna. Nanti digiring iman yang sempurna itu seperti apa? Yo percaya sepenuhnya kepada cucu nabinya, nabi kita. Akan digiring seperti itu. Jadi nanti dibaca bersama, nggih, monggo dimutolaah. Nggih, jangan komentar misui saya sebelum membaca kitab yang kami bagikan kepada panjenengan semua. Kadang-kadang kita ini malas ya. Nanti tetap kami bantu, ya, kami bantu untuk menerjemah, ya, versi bahasa Indonesia supaya mukibin ataupun lainnya bisa memahaminya. Itu karena ini bahasa Arab Sufi. Kemarin juga saya diprotes oleh kiai-kiai. Kiai katanya di dalam kitab Kunuzus, kitab Nahrul Maurud ya, ada keterangan bahwa non Arab itu kal bahaim, seperti hewan. Itu bahasanya di situ tulisannya kan bukan bahaim yai. Apa? Bahayim. Nah, itu kan. Bahayim tulisannya bahayim. Itu aja diprotes karena mereka teliti. Alhamdulillah. Saya jawab. Bahayim itu jamak dari bahimiyah. Dalam istilah tasawuf itu ada bahimiyah, nafsu bahimiyah, nafsu kehewanan. Lah jamaknya bahayimi gitu loh. Tapi kalau bahimah jamaknya bahaimi, bahaimu, bahaima dan sebagainya, tergantung siake kalam. Nanti bahayimi itu dari mufrad bahimiyah. Kalau bahaimi dari kata tunggal bahimah. Nggih. Ya, nanti kita namanya belajar bersama. Kiai-kiai yang mengikuti saya ini banyak sekali. Dari pesantren-pesantren tinggi ya, banyak sekali ya. Bahkan Habib-habib yang terdidik itu ya sering mengikuti acara streaming langsung ini. Ya ini ngaji bersama. Ya nggak apa-apa. Pokoknya kita jenengan semua. Belum tentu Balawi punya kitab ini. Rihlah al-aswaq al-qawiyah, perjalanan kerinduan yang menggebu-gebu sangat kuat menuju ke daerah Mawatin iku waton jamaknya Mawatin ya. Tempat-tempat atau negeri-negeri tanah airnya para sayyid dari Bani Alawi. Pengarangnya dari Zanzibar, Tanzania, timur Kepulauan Pemba dan Zanzibar 20 ya. Lah taklikotnya yang di bawah yang saya bacakan tentang kama qala Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ya. Ini kata dari Habib Abdullah bin Muhammad bin Hamid bin Umar As-Segaf Al-Alawi. Yo, bukan Ba'alawi ya. Al-Alawi yo Ba'alawi sama. Oke. Nanti jenengan buka kitab Anwarul Wilayah, kitab Syiah ya, halaman 440 ya. Oleh Mullah Zainal Abidin atau Zainal Abidin Kalikabani ya, tulisannya namanya kitab Syiah ya, saya bukan orang Syiah. Jadi kalau Rabito Alawiyah ngaku-ngaku tidak Syiah ya banyak di antara mereka Syiah. Jadi kalau para kiai semua masih taklid buta, masih menganggap Bughiyatul Mustarsyidin itu satu-satunya, sadarlah. Karena apa? Syekh atau Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur itu mengatakan bahwa amalu Ba'alawi, amal perbuatan Ba'alawi itu hujah, ya kan? Ya berarti Thomas Riwu Assegaf yang menjadi pendeta Nasrani Katolik itu, ya ikuti saja. Jadi Habib-habib yang minum minuman keras, ya, Habib-habib yang
zina, ya ikuti saja, wang hujah. Coba dipikir bareng. Jadi Bugyatul Mustarsyidin itu boleh diambil yang baik-baik saja. Yang tidak baik tinggalkan saja. Jadi jangan terlalu fanatik buta. Nggih, berbahaya. Nggih. Gavin Alexander jelaskan. Sumarno Hadi. Muhammad Sueb betul. Nggih. Pak Karsono Binyati mengikuti ajaran Balawi bukan menjadi cerdas dan ilmiah tapi menjadi bento. Kayak nyanyinya Iwan Fals. Nggih. Nggih. Kita akan berinteraksi bersama dalam komentar panjenengan semua. Nanti selang-seling antara tulisan yang tadi siang sampai yang terbaru. Pak Muji, karena terjebak nafsu syahwat, para kiai ustadz lalai pertahankan warisan Wali Songo yang ditanam di bumi Indonesia, berdalil kemanusiaan berbuat abai. Nggih, Pak Suirman, alhamdulillah, saya nggak bisa baca kitab, bisa tahu isi kitab melalui jenengan yang sami-sami, Pak Suirman. Kita ini belajar bersama. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dihubungi panjang lebar pesan dari Romo Kiai Marzuki Mustamar juga. Ya, NU ini ya harus diperbaiki. Ya, harus diperbaiki. Banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Solihin Ilin. Materinya bagus, tapi cara penyajiannya perlu dievaluasi supaya tidak membosankan karena durasi terlalu lama. Terlalu banyak narasi yang tidak perlu. Nggih. Matur suwun Pak Solihin masukannya. Nggak apa-apa, kiai itu boleh dikritik. Nggak apa-apa. Nggih, Pak Solihin nanti akan kami pertimbangkan nggih. Terima kasih atas masukannya nggih Pak Solihin Lihin. Pak Basir, tanya Pak Kiai, ada berapa kitab yang mensyarai kitab Sulamut Taufik? Apa semua? Trims Pak Kiai. Syarah kitab Sulamut Taufik itu ada 3. Yakni kitab Mirqatu Su'udit Tasdik karya Syekh Nawawi Al-Bantani, terus Is'adur Rafiq ya karya ulama Hadrami, terus ada Rahiq Khatimir Rahiq. Jadi ada 3 kitab yang menyarai kitab Sulamut Taufik yang katanya ya karya dari Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, padahal enggak, Syekh Abdullah bin Thohir itu. Nggih ada 3 insyaallah nggih Pak Basit nggih, ada 3. Pak Wawan DM channel, Sampurasun Bayai, iya rampes. Mengapa begitu sulitnya menyadarkan saudara-saudara kita bin muhibin, terutama yang bisa baca kitab-kitab Arab gundul? Apa karena pengaruh wirid amalan Ba'alai begitu kuat Bayai? Bisa Pak Wawan DM channel, bisa. Amalan bacaan lakon ya itu terkadang kalau sudah kadung tertanam, itu menyatu dengan darah dan daging. Yang mempengaruhi suplai darah ke otak, pemikiran, kecanduan, kebiasaan. Sudah kadung minum vitamin misalkan. Ya kalau nggak minum ya susah dan gelisah. Ya, untuk menyesuaikan ya perlu waktu yang cukup lama. Apalagi yang mendapatkan resep dari dokter minum obat selamanya, mesti misalkan jantung lemah misalkan, ya seumur hidup. Ya. Nah, amalan-amalan dari habaib yang dilakukan muhibin itu secara bertahap tinggalkan saja. Ya, tinggalkan saja. Pertahankan yang mungkin masih ada kecenderungan sahih menurut ulama-ulama yang mentaskhih. Nggih. Nggih begitu nggih, Pak Wawan nggih. Bu Zainzeta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebaiknya semua habib ini hidup dalam dunia mimpi saja Kiai. Nggih. Karena semua diisbat melalui mimpi-mimpi. Sampai di dalam kitab Al-Ghurur itu ya, keterangannya bahwa habaib Ba'alawi itu sah menjadi cucu Nabi melalui mimpi. Melalui mimpi Bu Zainzeta. Supaya karomah-karomahnya semenjijikkan apapun itu tidak masalah dan tidak usah dipublikasi. Nggih, kalau mimpi itu nggak masalah. Zina itu boleh Bu Zainita. Mimpi, siapa yang ingin mimpi? Kecuali dia bermimpi ingin mimpi zina di dalam mimpinya, itu baru maksiat. Tapi kalau di dalam mimpinya dia berzina, ya nggak apa-apa. Tanpa sengaja, tidak taklif hukumnya. Tidur, lupa, belum balik, itu nggak taklif. Nggih, Bu Zainita, memang begitu.
Kalau memang mau nganu ya mimpi saja. Mimpi basah atau mimpi kering gitu. Dan tidak usah diduplikasi juga agar orang-orang tak jijik mendengarnya. Nggih, tidak hanya mendengarnya Bu Zainal, membaca kitabnya. Membaca kitabnya. Kawan kami Kiai Beni Subhan dalam channelnya ya Tali Jagat Baru itu wah istiqomah luar biasa, takbir. Itu terakhir itu cirinya, nanti jenengan simak Tali Jagat Baru. Setelah keterangan awal itu videonya nggak terlalu panjang seperti saya. Kalau saya live streaming kan 1,5 jam ya durasinya. Beliau cukup paling ya 15 menit, 20 menit nggak sampai kadang-kadang. Tapi mengena substansinya. Ditutup dengan takbir. Itu menjelaskan kitab Majmu' Kalam Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf Gresik. Terus istiqomah beliau. Dan kawan-kawan lain juga, Gus Aziz Jazuli juga menjabarkan kitab itu. Ya, supaya sadar semua. Sohim Gresik. Nggih, Bu Zainal Matur suwun atas masukannya nggih. Pak Hadi Agus, assalamualaikum Pak Kiai nderek ngaos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu amin. Alvin WK Channel. Izin saran Pak Kiai Kadang untuk mengurangi pengaruh warid nggih. Dari amalan-amalan Habib Ba'alawi dengan amalan pagar gaib pada bukan fatwa kehidupan Tuan Guru Syekh Muhammad Zuri apakah bisa? Bisa. Mas Muhammad Zuri Asy-Syekh ya Tuan Guru beliau kan pengasuh dari Padepokan Fatwa Kehidupan ya. Di mana? Ciamis apa Tasik ya gitu. Cabangnya di mana-mana kok. Ya beliau alhamdulillah saya sedikit mengikuti ya baru 5 menitan ya. Tapi saya melihat kok normal amalannya ya. Jadi lebih baik mengamalkan ya ijazah dari kiai-kiai setempat, guru spiritual setempat itu. Yang penting tidak memberatkan nggih, Pak Alvin WK Channel nggih. Tidak memberatkan. Jadi warid gara-gara wirid. Karena gara-gara wirid ada warid. Nah, kalau warid dari bekas wirid yang baik ya, dari amalannya tidak memberatkan dari non Ba'alawi untuk pagar gaib ya, maka yang penting isinya adalah zikrullah, membaca kalimah thayyibah, apalagi membaca ayat-ayat Allah. Itu enggak apa-apa, bagus. Sholawat, doa enggak apa-apa, bagus. Nggih, enggak apa-apa. Nggih. Guru Syekh Muhammad Zuri, salam takdim dari kami untuk panjenengan beserta dengan anggota jamaah amalan pagar gaib pada bukan fatwa kehidupan, jadi ayat kehidupan langsung yang diserap. Oke, terima kasih Pak Roni Fatahillah. Kami hanya bisa mendoakan Yai untuk para pejuang kebenaran Kiai Imaduddin dan kawan termasuk Yai Nur, semoga memberikan kekuatan dan kesabaran mendoakan nasab Rasul. Amin. Matur suwun. Terima kasih Pak Roni Fatahillah. Matur suwun. Ridho Triple, bangsa kita susah maju kalau masih percaya cerita halu para habib. Sementara data ilmu pengetahuan sudah jelas bahwa mereka hanya hebat dalam mimpi. Nggih, Pak Ridho Triple. Bangsa kita ini hanya sekedar menikmati sumber daya alamnya ya berdasarkan mimpi. Nggak nyata ya, gara-gara mengikuti kaum yang tidak nyata ilmunya. Nggih, nggih. X41, Kanjeng. Semoga sehat selamat selalu. Amin. Matur suwun. Terima kasih doanya. Bolehkah sahur lalu naik pesawat buat kejar buka puasa di belahan bumi lain? Nah ini loh, Pak X41 ini loh, visioner loh. Aja bahas masalah ya iki loh, ya Allah ya Kudus sahil alainal fulus, kertas merah yang halus-halus bikaromati Habib Abdullah Al-Aidrus. Ya Allah ya Kudusnya bagus, Asmaul Husna nggih fatu biha. Terus kertas merah yang halus-halus dibarkati Habib Abdullah Al-Aidrus gitu loh. Nah, ini pemikiran dari X41 ini visioner. Dipikiran ini loh. Bahas masalah Basul Masail yang ada di pesantren ya, di lembaga LBMNO ya. Itu bahas yang visioner kayak gini. Nggih. Jadi bolehkah sahur lalu naik pesawat buat kejar buka puasa di belahan bumi lain? Tidak boleh. Karena niatnya sudah beda. Nawaitu somauddin an adai fardhi syahri Ramadhani, mungkin an adai nawaitu somauddin an yaumil isnaini ya sunnatan lillahi ta'ala misalkan nggih. Pesawat kita dari Indonesia bagian barat itu menuju ke arah timur. Kan semakin kalau ke barat yang semakin cepat ya.
Kalau ke barat semakin lambat, ya. Kalau ke timur semakin cepat. Ya, bagaimana? Oh, berarti tidak sesuai dengan niat dan amaliyat dalam berpuasa itu. Puasa itu nanti mengikuti waktu di mana dia berada. Walaupun dia hanya berpuasa 5 jam ya, ketika naik pesawat supersonik misalkan, ya. Cuma puasanya cuma 5 jam, nggak sampai 10 jam, ya. Itu boleh-boleh saja karena mengikuti waktu setempat. Asalkan tidak niat di awal, "Lus, aku tak melayu wetan, ya. Cepet berbuka." Ya nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Karena niat puasa itu imsak, menjaga anil muftir yang membatalkannya. Ya, ini makan, minum, syahwat dan lainnya itu. Berarti niatnya itu jangan ditaruh di awalnya. Lebih baik sesuai dengan kenyataan keadaannya, di mana dia berada di belahan bumi lain. Bagaimana dengan astronot lah? Astronot itu puasanya dikira-kira saja sesuai dengan waktu. Misalkan kalau dia berasal dari Indonesia, ya puasa di Indonesia itu berapa jam, itu aja, berapa jam. Misalkan jam di sana kan gravitasi nggak berfungsi kan, ya, berarti ya diperkirakan sesuai dengan jam digital yang ada di stasiun antariksanya. Misalkan 10 jam, misalkan mulai jam 5, ya 5, 6, 7, 8 sampai jam 6 sore, misalkan itu berapa, diperkirakan cukup sesuai dari mana dia berasal. Itu kalau dia berasal dari kutub utara ya beda lagi, malah di sana nggak ada malam. Siang terus kadang ada yang malam tok itu. Jadi sholatnya nggak perlu menghadap ke Ka'bah, ya diperkirakan saja menghadap ke bumi saja, ya, karena nama tualu ya fathamma wajhullah, di mana-mana Allah itu berada, di langit, di bumi, semuanya dalam naungan ya Allah Ta'ala. Kenapa zaman Idul Fitrinya beda sih? Kan modern, harusnya tidak beda. Sekarang sudah ada satelit plus kamera yang canggih luar biasa kok. Yang beda itu manusianya dalam menafsiri derajatnya itu. Kalau insya Allah tanggal 6 Juni pas 10 Dzulhijjah nanti kita kelihatannya kompak kelihatannya, tapi beda dengan Arab Saudi sana kelihatannya. Nggih, begitu nggih. Pak X41, Pak Harmud, kadang tak selang-seling. Saifuddin Al-Hikmah. Ada yang bilang Habib Ali itu Menteri Keuangan Allah. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Solo yang di Holi itu, bukan Solo, pangkalnya itu di Sewun sana, di Kadramaut Yaman sana. Yang di Holi di Solo itu nggak ada di situ makamnya. Itu keluarganya saja. Nah, tapi di dalam kitab yang kami sampaikan tadi siang itu, ya boleh bangun makam palsu, itu boleh. Ya. Terus kemungkinan ini kan seperti yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdul Hamid Pasuruan, ya. Terus nanti ya saling melengkapi lah. Apakah kiai sepuh kita yang sudah mencapai derajat kewalian itu salah? Tidak salah pada waktunya. Tapi di luar waktunya, setelahnya seperti kita ini bisa mengkoreksinya, maka harus mengupdate-nya. Gitu loh. Jadi saya kan tidak pernah menyalahkan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, misalkan Hadratus Syekh Pak Yai Wahab Kasbullah, ya misalkan Hadratus Syekh Buya Hamka, saya nggak menyalahkan beliau-beliaunya. Zamannya saja yang berbeda. Zaman yang berbeda. Jadi Habib Ali Menteri Keuangan Allah itu versi siapa? Ya hanya tergantung keyakinan atau sugesti saja itu Pak Saifuddin Al-Hikmah. Biasanya orang itu kan tergantung keyakinannya. Dia yakin bisa bertahan hidup dengan profesinya, ya bisa hidup. Yakin kok. Walaupun tidak bergaul dengan dunia modern, dia bisa hidup di atas gunung sana, ya bisa juga karena keyakinannya, powernya itu akan muncul. Berikutnya Pak Harmud, salam Yai. KDM gitu hormat dengan Gus Taim atau Gus Miftah. Kocomoto LB sampai bilang Abah di acara itu, Miftah itu bener anak Kiai atau cuma merek iklan biar kesohor? KDM cuma teliti atau bener muridnya Taim? Sebenarnya Gus Miftah itu ya orang baik, saya mengatakan. Yang penting jangan mengeksploitasi agama, itu saja. Kalau mau menjadi popularitas menghasilkan
harta ya dengan cara yang bijaksana, jangan mengeksploitasi agama. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, dan jangan malas untuk menambah pengetahuannya. Ada ilmu-ilmu baru lagi yang harus kita pelajari bersama. NU abad kedua, jargonnya adalah berperadaban. Ya, malah dua ilmu-ilmu baru malah mundur, malah menyerang kita. Itu bagaimana? Kita ini orang NU juga. NU lebih 2 langkah lebih maju malah tambah disalahkannya. Lah ini kan ya kurang bijaksana namanya. Nggih, begitu nggih. Matur suwun Pak Harmud dari Malaysia nggih mungkin. Pak Joko Nur, semoga Allah SWT memberikan kesehatan, keselamatan penyiar amin. Matur suwun Pak Joko Nur nggih. Nuwun. Pak Marjono Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir menyimak atas petuah kaji ilmiahnya, mantap. Waliullah akan hadir dari zaman ke zaman nggih. Nggih, waliullah itu siapa? Jenengan juga waliullah. Kekasih Allah itu orang-orang yang bertakwa, yang selalu menghindarkan dirinya dari dosa dan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Ta'ala, dan menjalankan perintah-perintahnya Allah yang Maha Esa. Itu namanya waliullah nggih. Pak Budi Susilo, Pak Ibu Heni, Pak Supardianto sudah nggih. Pak Supardianto, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ini ajaran apa? Lebih bloonnya dibandingkan orang bego. Ajaran Habib leluhur, Habib udah mati masih bisa hubungan badan sama istri kumahaye. Itu masih banyak yang bela sadar lur nggih. Ada lagi karomah Habib itu sudah meninggal dunia bisa menghamili istrinya. Coba dipikir-pikir bareng ya, masuk atau enggak di akal sehat kita itu. Ada kitabnya, kalau nggak ada kitabnya itu pendapat pribadi itu nggak mengapa. Ada kitabnya, ada pegangannya. Ibu ini Bawanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu Pak Yai sehat terlebih amin. Sebaiknya MUI dikirimi semua kitab khurafat Ba'alawi yang menjadi pedoman mereka dalam berdakwah. Minta supaya MUI bersikap tegas, jangan cuma urusan receh. Okay. Sudah kami siapkan kok Bu. Ada tim-tim kami. Nanti kita akan mengarang buku yang berisi khurafat Habaib Ba'alawi sebanyak 600-an khurafat. Bisa 600 halaman. Bisa 600 halaman. Oke, sudah kami siapkan. Sudah siap di file kami ini, sudah siap. Ada tim-tim kami, sudah kami siapkan juga. Sudah siap. Cuma sebagian kami bagikan, sebagian tidak. Oke. Oke, Ibu Eni Banti, terima kasih. Oke, Pak Budi Susilo. Waduh, doktrin yang sangat menjijikkan. Oke, termasuk kotoran Habib itu tadi. Pak Budi Susilo. Suci, karena berdasarkan ayat suci. Ben Bejane, sampai perilaku menyimpang dan ucapan Habib tidak masuk akal sudah tidak heran. Karena sudah warisan dari leluhurnya. Yang heran itu kok masih ada yang ikutan jadi mukibinnya. Oke. Oke. Yang masih menjadi mukibin ini perlu dikasih jamu, obat supaya sadar dari tidurnya. Nggih, biar nggak ngantuk terus digetak supaya kaget terus akhirnya sadar. Ya karena apa? Alasan mereka itu husnudzon itu. Husnudzon. Dikuasai kitab-kitab seperti ini, ayo pelajari. Ini ilmu yang sangat berarti. Wahai para muhibin semua, kami tidak menghina panjenengan tidak, tapi siapa tahu dengan jalan atau wasilah belajar bersama ini akhirnya hidayah ilahi menyertai panjenengan semua. Gitu. Nggih, Pak Ben Bejani, nggih. Terus berikutnya JV Advertising, Pak Yai, pandangan Pak Yai tentang manakib Lujainuddani bagaimana? Nggih. Manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selagi tidak melanggar syar'i, mengandung unsur sufi, ya nggak masalah sebenarnya. Cuma jangan terlalu dikultuskan secara berlebihan. Maksudnya bagaimana? Misalkan ketika kita membaca manakib itu ya, seakan-akan seperti membaca Quran kan gitu. Biasanya kan begitu. Kiai-kiai kampung kita pernah kok. Wiwitan mau ngedos panen padi mesti kan mau manakib ya. Nggak ngerti sih mau orang ngerti arti ini. Yang dibaca itu manakib itu sejarah, biografi. Supaya kita mencintai yang kita pahami dalam buku yang kita baca ini, itu namanya manakib. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari ya itu kan ada manakib semua itu. Ya, manakib sahabat malah. Manakib sahabat ya lah. Ya, boleh. Sepenting tidak melanggar syariat, gitu. Tidak melanggar tatanan,
kesufian. Nggih, nggak apa-apa. Karena memang biasanya satu paket dengan Thorekoh Qadiriyah. Itu manakib gitu. Biasanya manakib itu. Jadi kalau di Pasuruan itu ada manakib yang buat untuk ilmu hikmah namanya. Khusus manakib, tidak Lujainud Dani enggak. Nggih, ada manakib sendiri. Jadi manakib kejadukan, Jaya Kawijayan ya. Dulu saya pernah mendapatkan ijazah dari sana. Sudah almarhum namanya Jauhar. Nggih, gitu nggih. Tadi Kia, Assalamualaikum Pak Kiai. Apa pendapat antum jika ada seorang alim atau ustadz yang kurang bahkan tidak tegas menghukumi perihal polemik nasab kabaib? Misal Kiai dimohon menghentikan saja bicara tentang polemik nasab ini misalkan. Ada yang minta seperti itu, berarti kurang open minded Kiai itu. Menganggap dirinya sudah alim, mentok, finish, habis, sudah tidak perlu mempelajari ilmu-ilmu lagi. Padahal talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sabda Kanjeng Nabi. Enggak dijalani berarti. Nggih. Bukia, nggih harus nggih sadarkan dengan mengingatkan bahwa mencari ilmu itu selamanya. Ilmu apa saja? Ya ilmu yang berurusan dengan kehidupan masalah dunia kita sampai ke akhirat kita. Nggih, begitu nggih. Ben bejane ya. Sampai perilaku menyimpang sudah ya tadi nggih. Masih ada. Pak Nur Hadi, apakah Pak Kiai memiliki musuh pembenci yang ingin menjatuhkan martabat dan harga diri? Bagaimana sebaiknya menyikapi hal tersebut? Setiap orang itu, okay, pasti tidak semuanya menyukai. Pro semua itu enggak. Pasti ada yang kontra, yang membenci. Itulah manusiawi, hidup di dunia ini. Apakah saya punya musuh? Ya banyak. Musuh saya banyak. Bahkan kemarin malam itu saya sempat dibentak, ya. Setelah sholat maghrib itu saya baru ngimami turun dari anak-anak ya. Itu langsung dibentak, brak itu. Bagaimana? Saya harus bersabar. Bersabar menghadapi amarah orang yang tidak suka dengan saya. Ini yang namanya orang kuat. Orang yang kuat itu bukan yang kuat jotosannya, petarungnya, gulatnya, bukan. Tapi orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Itu orang yang paling kuat. Ya, Kiai harus memiliki jiwa meniru nabinya, yakni sesuai dengan firman Allah Ta'ala, fa bimahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Walaupun saya dalam posisi benar, di jalan raya saya nyetir mobil nggak salah apa-apa, didobrak mobil saya padahal nggak salah, saya harus bersabar, nggak boleh marah. Inilah beban ya sebenarnya, beban ya yang berat luar biasa. Menahan amarah itu yang luar biasa beratnya, okay, Pak Nur Hadi. Jadi kita harus memiliki, apakah kita nggak berani? Oh, Kanjeng Nabi juga pernah perang ya. Yang ngangkat pedang. Sama, manusiawi, arodul basyariyati. Kanjeng Nabi, apalagi kita, itu, sekelas kita itu apanya itu loh. Suatu saat juga harus, saya bukan anak kecil, bukan orang lumpuh ya. Tapi mendahulukan akhlakul karimah. Itu, mendahulukan akhlakul karimah. Berkali-kali, inilah ujian mau naik derajat atau sebaliknya gitu Pak Nur Hadi. Jadi semua orang pasti punya musuh, Allah itu sudah menempatkan ya sesuai dengan sunatullahnya terhadap semua orang itu. Pasti ada orang yang tidak menyukai. Rasulullah juga banyak musuhnya. Sampai sekarang orang yang tidak suka Kanjeng Nabi, yang kemarin itu katanya di dalam Musnad Ahmad itu Kanjeng Nabi ditiduri ditunggangi sama Gai ya dari Bangla suku seperti Rohingya gitu ya, ditunggangi di Gai ini sampai di dalam itu orang nggak suka ya begitu. Rasulullah pedofil, orang nggak suka. Saya menghina Kanjeng Nabi kita ya, sekelas
Narendra Modi, Perdana Menteri India ya juga menfitnah. Nah, akhirnya Allah ini menguji. Ada virus sapi gila di India. Ini sudah hampir 3 juta meninggal dunia gara-gara sapi gila ini. Virus sapi gila, tapi beneran sapi ikut gila gara-gara protes sekelas Perdana Menteri ya menghina agama. Jadi sapi-sapi yang dulunya itu jinak sekarang pada marah semua. Tidak hanya gila dari segi virus lendirnya, udara, nafasnya, tapi juga sapi fisiknya itu ikut gila. Dan nyepai mobil, nyepai uang yang ada di sekitarnya. Nggih, begitu nggih. Intinya begitu Pak Nurhadi. Nggih, serahkan kepada Allah. Jarno lah mati-mati dewe. Enak. Jarno lah mati-mati dewe, kembalikan ke hukum alam. Ya, tabur tuai. Jarno lah. Yang penting kita jangan dolim loh ya. Doakan semoga Allah mengadili gitu saja. Itu mentok itu. Sesuai dengan hukum alam ini gitu loh. Kita kembali pada rumus hidup. Perang itu kan sebenarnya kan hukum boleh membunuh kan ya. Musuh ya. Tapi walaupun begitu masih tetap kena hukum alam kok. Orang yang membunuh bakalnya dibunuh. Menipu bakalnya ditipu. Itu hukum alam, sebab akibat. Kenapa Sayyidina Umar ya dibunuh? Kenapa Sayyidina Utsman juga dibunuh? Sayyidina Ali dibunuh. Kenapa ada perang Jamal? Kenapa ada perang Siffin? Kenapa umat Islam saling membunuh? Cari sebab dan akibatnya, pelajari akibatnya karena sebab apanya. Nah, tidak hanya itu. Coba Satrio Wirang, ya jarang ada presiden kita yang setelah lengser itu terus berwibawa, ya nama baiknya masih melegenda, itu jarang. Pasti ada keluar ya diketahui kelemahan-kelemahannya. Oleh sebab itu untuk saat ini masalah ijazah palsu itu nggak perlu diperdebatkan lah, sudah dihentikan saja. Lebih baik membahas nasab palsu. Pak Jokowi itu diingkari atau tidak sudah menjadi presiden 2 periode. Mau nggak terima ya dulu, kenapa baru sekarang? Ya kalau dirunut ke belakang ya mulai dari KPU ketika beliau jadi wali kota Surakarta. Ya nanti kalau partai politik juga terlibat juga. Jangan begitu, sudahlah. Pak Jokowi itu juga manusia, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Dimaafkan saja. Kalau proses korupsi dan lain sebagainya itu terserah nanti diproses secara hukum yang ada. Tetapi kalau masalah ijazah palsu, sudahlah. Ya. Jangan buang-buang energi untuk hal yang kurang bermutu seperti itu. Nggih. Ya, itu melanggar. Kan dulu kenapa diam saja? Menjadi presiden pada waktu corona itu sulitnya luar biasa loh ya. Gak semudah teorinya loh ya. Enggak, serba salah. Mau maksa vaksin rakyatnya juga salah, nggak dipaksa vaksin juga salah karena tekanan dari negara-negara luar sana. Nanti misalkan vaksinnya yang punya Microsoft misalkan, Bill Gates misalkan, vaksin merah putih nanti misalkan ya uji coba seperti apa ya. Ya silahkan, tapi jangan dipaksakan gitu. Nanti akan ada vaksin sapi gila misalkan ya. Ya terserah seperti apa. Yang penting demi kemaslahatan. Begitu nggih. Nggih Pak Nurhadi. Pak Tuhari, assalamualaikum Pak Yadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faizal Niswa. Kori menertawakan kajian ilmu panjenengan Yai. Kori tidak percaya kalau Nabi Adam terlahir dari rahim ibu. Dek Kori itu kurang belajar jauh. Hijrahnya dari Aceh ke Jawa itu hanya untuk menikah, cari nafkah dan popularitas saja. Tidak berdakwah secara ikhlasiah, amah itu masih nomor berapa. Tidak ngomong masalah Nabi Adam itu istri pertamanya itu ada, bukan dari kalangan min jinsihi. Kalau kita kembali kepada bahasan Nabi Adam itu, bahasa Adam itu bahasa kitab suci samawi. Kalau kembali kepada akar kata, etimologinya min adimil ardi, terbuat dari sari pati tanah. Nabi Nuh itu bukan nama asli, itu nama asli kitab suci samawi. Noah, Nuh. Di dalam Al-Quran itu tidak ada
sebutan istri Nabi Adam bernama Hawa itu nggak ada. Spesifik di hadis Nabi Hawa itu tidak ada. Yang ada itu di perjanjian lama Eva. Eva. Ya. Nabi Adam itu istrinya itu tidak cuma Eva saja, anak saudari kembarnya. Tapi Lilith juga. Ada yang mengatakan Lilith dari bangsa jin, enggak ya. Sebelum Nabi Adam sudah banyak manusia. Jadi intinya begini saja. Oke, kita berada di tengah saja. Lepaskan ibarat botol ini minuman masing-masing. Yang bawa kopi, jahe, teh, susu, air putih, lepaskan, kosongkan semua. Lalu kita mencari titik tengah. Ya. Nanti mana yang lebih mendekati kebenarannya. Itu namanya diskusi ilmiah luar biasa. Tapi kalau semuanya membawa menurut saya, ya nggak ada habisnya. Kalau by data, jangan dikori tetap kalah. Nabi Adam itu usianya baru berapa tahun? Kota Damsyik di Damaskus itu sejarah berdirinya adalah gara-gara Qabil membunuh Habil, darahnya tertumpah, tercecer, bekas makamnya, monumennya, kuburannya masih ada di sana. Lah kota Damsyik, Suriah itu sudah dibangun 10.000 tahun yang lalu. Nabi Adam baru 7.600 tahun yang lalu. Di Mesopotamia, orang-orang Sumeria, di Mesir kuno, lebih duluan Nusantara, Indonesia Raya. Yang sekarang kita tempati bersama. Sudah banyak manusia. Coba kita baca kitab Futuhat Al-Makkiyah karya Ibnul Arabi. Allah itu menciptakan 100.000 Adam. Jarak antara Adam satu dengan Adam berikutnya itu 10.000 tahun. Berarti 10.000 tahun setiap satu Adam ke Adam lainnya berarti 1 miliar tahun yang lalu. Dan Adam, kakek buyut kita itu adalah Adam yang terakhir. Spesies manusia pertama Nabi dan Rasul. Manusia pertama yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kalau min nafsi wahidah itu namanya stem cell yang bisa membelah menjadi 2 jenis kelamin. Stem cell ini perintah kunnya Allah fayakun, maka tergantung mudghah. Apakah mudghah ghairu mukhallaqah atau mudghah yang mukhallaqah. Bisa juga jenis kelamin ini jengki antara laki-laki dan perempuan. Jadi sudah pernah kami bahas. Nggih. Cuma orang kadang-kadang itu malas. Manuskrip sudah saya hadirkan, kitab Nafah Al-Ambariyah manuskripnya. Jarak antara nabi-nabi ini sudah ada, totalnya 7.600 tahun itu. Dari sekarang. Berarti antara 5.000 tahun ya, lebih lah sebelum kelahiran Nabi Isa Al-Masih. Lah yang ada di daerah Peru sana itu ada 500.000 tahun, ada generator pembangkit tenaga listrik di sana. Siapa mereka? Jenis spesies manusia yang berbeda, Adam yang berbeda dari Nabi Adam kita. Itu manusia itu sudah ada lama. Nggih. Pak Cici Gaur, assalamualaikum, kasih nggih. Pak Fendi Kuryawan, assalamualaikum. Yang menurut saya masalah nasab sudah selesai dengan kesimpulan Pak Lai bukan Duri Rasulullah. Sekarang yang penting adalah mengumpulkan bukti-bukti kesesatan. Siap Pak Fendi Kuryawan, sudah kami siapkan. Nggih. Ini di kode sama admin. Siapa saya? Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Turab itu tanah biasa. Setelah itu Allah Subhanahu mencampurnya dengan air atau tin. Nah, nggih. Nah, ini siapa saya ini maju bareng, ayo diskusi. Wis anggapan salah kabeh. Saya analogikan seperti mencari keberadaan dari MH370 Malaysia Airlines itu. Enggak ketemu kan? Ya. Makanya kena nanti rano sumur. Karena durasi yang membatasi, maka kami akan menyimpulkan pengajian malam hari ini yaitu kotoran habaib itu dianggap suci. Tidak hanya habaib tapi ahlul bait Nabi berdasarkan ayat innama yuridullahu liyudhhiba
ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Menafsiri ayat ini salah kaprah oleh mereka di dalam kitab Rihlah, ya, Rihlah yang sudah kami bagikan ke panjenengan semua, Rihlatul Aswaqil Qawiyah ila Mawatinis Sadah Al-Alawiyah, diterangkan di halaman 149. Di halaman 153 ada dawuhnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dari Mesir yang menjadi mursyid pendiri Thariqah Asy-Sya'rawiyah, ya, pengarang kitab Tambihul Mughtarin, ya, mengatakan bahwa orang itu mampu bertemu dengan Kanjeng Nabi kita dalam kondisi sadar terjaga setelah ia menduduki 1 juta makom dari makomnya para wali. Hampir sama seperti karomanya Imam Ali bin Ba'alawi, ya, Mimbani Jadid, tapi diklaim Imam Ali Kholik Kisam ketika membaca tahiyat dalam sholat, pas sholawat assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, dijawab oleh Kanjeng Nabi waalaikumsalam, itu berarti menduduki 247.999 makoman min makomatil aulia. Berbahaya ya, jika diyakini oleh orang-orang seperti kita tanpa harus mengkaji secara sepenuhnya, dan dikuatkan dengan kitab Anwarul Wilayah, ya, bahwa halaman 440, ya, keterangannya kotoran, ya, berak, kencing, mani, dan seterusnya, semua itu suci. Berarti akan mengikuti tradisi Syi'i. Berbahaya, akan menjadi kaum jahili di negeri ini. Mari kita bangkit bersama, nggih. Mohon maaf tulisan panjenengan masih banyak yang belum terbacakan, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti biasa, luar biasa mereka ini. Semuanya tuh kacau balau. Agama ini kacau balau kalau ada Ba'alawi ini. Jadi kaum Ba'alawi ini kalau dikasih panggung ya kacau balau. Sembarangan mereka itu ngomong sembarangan tuh. Ya, tujuan memang menghancurkan Islam. Tujuan untuk menghancurkan Islam, ya, seperti itu. Ngomongnya nggak benar, menyalahi dengan aturan. Jadi sekali lagi, berhati-hatilah dengan mereka ini. Yang perlu diingat itu, jangan lihat orang itu pada zahirnya. Jangan lihat jubahnya, jangan lihat umurnya, jangan lihat sorbannya. Lihat kelakuan mereka, apa yang disampaikan oleh mereka selama ini, jejak digital mereka masih ada. Itu yang dilihat tuh. Macam-macam omongan mereka tuh. Doktrin sesat mereka itu luar biasa tuh. Anehnya itu, ini kiai-kiai atau alim atau ulama-ulama kita ini masih diam. Itu sangat menyesatkan umat. Kalian jangan diam. Sebagai ulama atau orang alim, jangan diam. Itu sesat. Yang sesat. Yang sesat. Itu yang seperti itu manusia yang baik. Jadi kalau nggak mau jadi kalau nggak mau memberantas sesat, ya jangan jadi ulama. Masa ulama orang yang sudah ngaji, sudah banyak ilmu, nggak paham sesat seperti itu? Coba lihat YouTube. Lihat YouTube, lihat video-video jejak digital mereka habaib itu.
Kalau segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Apa yang tidak dibelokkan oleh mereka itu? Buku nikah dibilang ciptaan habaib. Lagu Indonesia dibilang ciptaan habaib. Indonesia ini merdeka gara-gara habaib. NU juga berdiri ada jasa habaib. Pahlawan-pahlawan juga diklaim habaib. Segi agama, luar biasa. Segi agama, doktrin-doktrin sesat mereka itu. Lihatlah video-video jejak digital mereka itu. Masih ada di YouTube tu. Kalau segi ilmu nasab ya sudah jelas. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, mereka sudah final, bukan cucu Nabi mereka itu. Ubaidillah itu bukan anak Ahmad. Ubaidillah itu yang enggak tahu orangnya, ada atau enggak. Kalau dilihat itu asal dibuat nama itu, nama Ubaidillah, Alwi bin Ubaidillah, nama asal dibuat itu. Karena dilacak dari kitab-kitab yang semasa dengannya, orang itu enggak ada. Jadi secara ilmu, ya bukan cucu Nabi lah mereka itu. Kalau dilihat dari ilmu DNA, ya jelas Yahudi. Kalau dilihat dari ilmu DNA, jelas Yahudi. Dilihat dari kesesatan mereka itu, kitab-kitab kesesatan mereka itu, kemungkinan besar Yahudi. Dari DNA jelas Yahudi. Sesat lagi. Coba kalau kalian yang punya ilmu agama, coba lihat jejak di kitab mereka itu, masih Islam atau kafir. Coba dilihat. Banyak dalil-dalilnya tu. Makanya jangan ketipu dengan orang-orang preman-preman moden ini. Jangan ketipu dengan preman-preman seperti ini. Udah hidup sejahtera, jangan jadi budak. Kok tolor banget sih kalian nih. Muhibin nih. Pingin jadi budak orang. Hidup merdeka enak. Hidup nggak ada orang yang atur. Mau sendiri. Ini jadi budak mereka itu. Aduh, pakai otak sesekali, pakai otak. Jadi budak. Setiap hari didawai duit kalian itu. Habis kosong duit kalian tu didawai oleh mereka. Mereka enak-enakan. Tidur-tiduran. Beli mobil mewah. Seperti Bahar bin Demit itu. Sadar. Jangan jadi budak. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.